Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar cara melakukan proses toolpad menggunakan software Fusion 360. Berikut terkait 3D modelnya. Untuk gambar kerjanya seperti ini. Ini dibuat oleh dosen saya, yaitu Buridani, dosen PPNS, program studi teknik desain dan manufaktur. Oke, pertama-tama kita setting material terlebih dahulu. Klik setup, pilih new setup. Nah, ini kita atur ukuran material mentahnya, yaitu 110 x 110 x 50. Nah, ini pilih relative size box. Nah, ini kita atur sampai 110. Ini kita ganti 5, ini 5. Nah, kemudian ini 5. Nah, hingga seperti ini. Untuk garis sumbu ini kalian atur posisinya di tengah-tengah. Nah, pastikan sumbu Z berada di atas. Jika sudah, kita klik OK. Ini kita hapus saja ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini, langkah awal kita gunakan toolpad facing. Pilih face, kemudian kita pilih tool. Nah, di sini saya menggunakan tool end mill diameter 10. Nah, yang ini kita pilih yang high alloy steel yang slotting. Nah, kemudian ini kita lihat terlebih dahulu. Nah, untuk yang garis biru ini yaitu top height yang berada di atas material kita tadi. Nah, kemudian untuk yang garis biru mateng ini yaitu untuk proses dilakukan pemakanan. Untuk retract kita isi 5, kemudian untuk pas ini kita isi 10, lalu kita OK. Nah, ini kita lihat. Coba kita lakukan simulasi. Nah, ini pemakannya terlalu dalam ya. Ini kita atur menjadi 1 mm setiap pemakanannya. Kita isi terlebih dahulu, kemudian ini klik kanan, edit. Nah, kemudian kita kepas. Ini kita centang pada multiple depth. Nah, jadi setiap pemakanannya saya ingin 1 mili 1 mili. Nah, ini kita isi 1 mili. Kita klik OK. Kemudian kita simulasi. Nah, seperti ini ya. Coba kita percepat. Nah, oke. Kita exit. Nah, untuk proses selanjutnya kita gunakan pocket. Buat di pocket. Nah, kemudian end mill-nya sama, masih diameter 10. Untuk preset high alloy steel slotting. Nah, kemudian kita atur di bagian sini. Mohon maaf, kita pilih chainnya terlebih dahulu. Kita pilih yang ini. Nah, kemudian kita geser ke height. Nah, ini kita atur untuk kedalaman pemakanannya. Nah, tadi kan ini sudah diproses facing. Nah, saya ingin pemakanannya langsung ke sini. Kita ke top height, pilih selection dan pilih yang ini. Nah, otomatis akan
berpindah ke sini top height-nya. Kemudian untuk kedalamannya kita pilih selection, kita pilih permukaan yang ini. Nah, kemudian kita geser ke pas. Untuk elemen yang saya gunakan tadi yaitu diameter 10. Untuk step over ini saya isi setengahnya yaitu diameter 5. Kemudian multiple depth-nya saya nyalakan, jadi step pemakannya saya ingin 1 mili 1 mili. Kita coba oke. Nah, untuk aksial ini kita nolkan saja. Ini kita lakukan proses finishing nanti. Untuk dindingnya yaitu saya sisakan 0,15. Untuk lantainya ini nggak usah di finishing. Nah, jika sudah klik OK. Kita lakukan proses simulasi. Nah, kita percepat lagi. Nah, ini kan ada sisa 0,15 untuk dindingnya. Nanti kita finishing menggunakan kontur. Oke, sementara seperti ini kita exit. Kemudian kita lakukan proses kontur untuk pemakanan sebelah sini. Pilih toolpad, itu ada kontur. Nah, untuk ending sama, cuman presetnya saya ubah ke side milling 1. Ini kita atur chainnya, pilih yang ini. Nah, kemudian untuk height-nya sama seperti tadi. Yang top height saya taruh di permukaan sini. Nah, sini. Kemudian untuk bottom height-nya saya pilih yang ini. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kita bergeser ke pas. Kita coba oke terlebih dahulu. Kita simulasi terlebih dahulu apakah sudah aman. Coba kita play. Wah, ternyata bahaya ini ya. Kita exit terlebih dahulu. Klik kanan edit. Nah, untuk pas kita atur. Nah, yang rocking pas ini kita centang. Untuk number of step over-nya kita tambahkan 1 aja. Untuk multiple depth-nya kita centang. Untuk memakannya ini pilih, kita isi 1. Oke, kita simulasikan lagi. Nah, ternyata samping-sampingnya ini nggak kemakan ya. Kita atur lagi, klik kanan edit. Kemudian untuk rocking pass, nah ini number step over ini kita isi 2. Oke, selanjutnya kita simulasi. Nah, seperti sudah kemakan ya. Kita percepat, coba exit simulation. Nah, kegunaan dari rock rocking pass yaitu tadi kan ini nggak kena. Nah, ini kita isi 2 sehingga muncul 2 jalur. Ini kita lakukan finishing di bagian dindingnya. Ini kita sisakan 0,15. Nah, yang ini
kita isi 0,15. Nah, yang ini kita isi 0 aja. Oke. Untuk proses sebelah sini sudah selesai. Kemudian kita lanjut bergeser ke bagian bawah. Nah, ini kita copy paste saja supaya lebih cepat. Klik kanan, copy. Ini ke setup, klik kanan, paste. Nah, ini saya beri nama kontur row 1. Yang ini saya beri nama kontur row 2. Oke. Nah, ini klik kanan, edit. Ini kita tinggal atur chainnya saja dan kedalamannya. Kita ke geometri, ini kita silang dan kita pilih lagi, kita select, pilih yang ini. Nah, kemudian kita geser ke height. Nah, untuk top height yang warna biru muda ini kita ubah ke sini, dan yang biru matang ini kita ubah ke bawah sini. Caranya sama seperti tadi. Ini select, nah, pilih yang ini. Kemudian untuk yang bottom height kita pilih permukaan yang bawah. Nah, seperti ini. Klik kanan OK. Coba kita OK terlebih dahulu. Kita lakukan simulasi apakah sudah aman. Nah, oke. Sudah aman. Nanti selanjutnya kita lakukan proses finishing. Ini kita copy paste saja. Caranya sama seperti tadi. Nah, ini kita beri nama kontur finish 1. Oke, kita edit. Kita edit lagi kedalaman dan chainnya. Ini saya gunakan Enmil karena di sini radiusnya 8, kita gunakan Enmil 6 saja. Ini kita pilih diameter 6. Nah, ini pilih yang set milling 2 presetnya, di select. Nah, kita setting chainnya. Nah, yang ini kita pilih yang ini. Kemudian heightnya ini kita atur. Untuk top heightnya pilih yang ini. Kemudian untuk bottomnya kita pilih yang ini. Nah, seperti ini. Oke. Untuk pasnya ini saya coba matikan terlebih dahulu. Ini untuk multiple depth-nya juga dimatikan karena proses finishing, nggak perlu pemakanan bertahap. Kemudian ini saya nolkan supaya termakan sisa pemakanan yang tadi. Klik OK. Kita simulasikan. Nah, seperti ini. Oke, exit. Ini tinggal kita kopas saja seperti tadi, copy, paste. Nah, toolnya sama, ini kita edit terlebih dahulu.
kita edit chainnya seperti tadi. Nanti yang ini untuk height-nya, untuk top height-nya ini sama ya seperti ini, cuman kedalamannya kita ubah ke yang di sini. Nah, untuk bottom height yang ini oke. Ini kita cek. Oke, kita simulasikan terlebih dahulu. Nah, ini ada peringatan. Kita isi dulu. Nah, ini kita pilih, kita simulasi. Nah, ini tanda merah ini untuk float lengthnya ini kurang panjang, jadi nabrak ya. Ini kita lakukan 2 tahap saja. Kita exit. Oke, klik kanan edit. Ini kita lihat float lengthnya terlebih dahulu. Nah, di kanan sini float lengthnya 13. Jadi tadi nabrak gitu, malah terkena bagian sininya. Ini kita oke. Kita atur di passes. Ini untuk multiple depth-nya saya nyalakan. Ini kita isi 10. Oke. Kita lakukan simulasi lagi. Nah, kita cek apakah sudah aman. Nah, seperti ini. Oke, sudah aman ya. Nah, kita exit. Kita lihat dulu apakah sudah dinolkan untuk finishingnya. Nah, sudah oke, aman. Nah, selanjutnya sama, kita kopas lagi. Ini kita copy, paste. Nah, ini kita edit. Kemudian ini toolnya sama. Nah, ini chainnya kita ubah ke yang ini. Kemudian untuk height-nya ini kita ubah juga. Yang biru muda di sini, yang biru matang di bawah sini. Nah, kita akan mulai pemakanan dari sini untuk top height. Kemudian untuk bottom height, selesai pemakanannya atau batas pemakanannya yaitu yang ini, bawah sini. Oke. Ini kita edit lagi. Kita lihat terlebih dahulu settingan-settingannya. Oke, masih menggunakan settingan yang tadi. Kita oke, kita lakukan simulasi. Nah, sudah aman ya. Oke, kita exit. Nah, yang bagian bawah sini kok nggak dimakan, kenapa? Soalnya ini menjepit keragum. Jika ingin dilakukan proses pemakanan, kita lakukan proses pemakanan kedua. Ini benda kerjanya kita balik. Jadi seperti itu. Ini proses 1. Proses keduanya nanti bisa teman-teman kerjain sendiri. Oke, selanjutnya ini kita tahap bore ya. Ini kita pilih drill. Sebelum ngebor ini kita butuh yang namanya center drill. Ini kita pilih tool center drill.
Nah, sebenarnya saya sudah buat ya yang ini, diameternya 5. Kita pilih yang ini, select. Nah, kemudian kita pilih lubang yang ini, dan ini. Nah, jika sudah seperti ini, nah ini kita atur kedalamannya. Untuk awal-awal di whole top ini yang warna hijau ini, kemudian ini kita pilih whole top supaya di bagian atas ini, kemudian ini kita isi manual, kita isi kedalamannya yaitu 2 mili. Nah, seperti ini. Nggak perlu dalam-dalam ya, maksimal 2 atau 3 gitu. Oke, klik OK. Nah, kita lakukan simulasi terlebih dahulu. Salah, kita exit, ini kita pilih, lalu kita simulasi. Nah, ini kelihatan jalurnya, kita apply. Nah, seperti ini. Sebelum memperwajib ya, ini center drill. Nah, kemudian kita lakukan drill. Di sini kita gunakan drill diameter 8 ya, dan kedalamannya tembus. Oke. Caranya sama seperti tadi. Ini kita pilih tool terlebih dahulu. Ini sesuaikan sama katalog teman-teman ya. Kalau di sini katalog saya tidak menggunakan holder. Nah, drill diameter 8. Nah, yang ini. Pilih yang high alloy steel. Oke, select. Nah, kemudian kita geser ke sini. Kita pilih lubangnya. Sini dengan ini. Oke, kita geser lagi. Nah, kita atur kedalamannya. Untuk top height, startnya kita di sini, kemudian ini kita bor tembus. Ini kita pilih hole bottom. Ini kita, nah untuk pengeborannya kan sampai sini. Nah, ini kurang tembus, kita isi -5. Nah, -5 saja. Kemudian ini kita pilih yang depth drilling. Nah, jadi dia setiap pemakanan 2 mili itu dia pasti naik. Dia akan naik terus. Nah, klik OK. Nah, kita lakukan simulasi. Nah, kalau depth drill itu seperti ini simulasinya. Nah, dia akan naik. Nah, makan 2 mili naik, makan 2 mili naik gitu sampai tembus. Oke, kita exit. Kita lakukan simulasi ya. Di setup simulasi semua. Kita percepat saja. Oke, untuk total pemesinan yaitu 2,5 jam. Jadi saat kita proses benda ini lamanya yaitu 2 jam 30 menit. Nah, ini bisa teman-teman atur sendiri, bisa teman-teman sesuaikan bagaimana cara melakukan drill pad dengan benar dan cepat.
Itu teman-teman, usahakan seefisiensi mungkin waktunya. Setiap anak itu berbeda-beda dalam menentukan proses machiningnya. Nah, itu tadi kuncinya, atur seefisiensi waktu mungkin, jadi nggak makan banyak waktu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.